Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang doubling list, salah satu materi dari mata kuliah KOM 6048 Data Structure. Sebelum kalian menonton video ini, sangat disarankan untuk kalian menonton video yang sebelumnya, karena video di kali ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas sampai bagaimana caranya melakukan push ke head dan ke tail, lalu menampilkan data dari isi linked list. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghapus, atau biasa kita kenal sebagai istilahnya pop. Pop yang kita lakukan nanti akan ada pop di head, kemudian pop di tail, kemudian kita pop all. Lalu kita juga akan mempelajari juga bagaimana melakukan yang namanya searching data. Oke, nah berikut code ini merupakan code yang sudah kita buat di pertemuan kemarin. Oke, mungkin sekedar sedikit review. Di sini kemarin kita sudah sampai di fungsi push head dan push tail. Oke ya. Lalu di sini kita sudah pernah mencoba melakukan push head 3 buah data, kemudian juga 2 buah data push tail. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat fungsi untuk pop head-nya. Oke, kita buat sebuah fungsi baru, void pop head. Oke, logic dari pop head itu sendiri adalah kita akan menghapus data yang berada di posisi headnya. Oke, otomatis kita harus memindahkan headnya ke lokasi setelah data head yang sebelumnya yang kita hapus tadi. Nah, untuk pop head sendiri ada beberapa kondisi. Oke, pertama kita harus cek dulu kalau misalnya linked list kosong. Oke, pertama kita akan cek kalau linked listnya kosong, berarti kita lakukan if. Kurang lebih caranya masih sama seperti push kemarin, kita cek if head sama dengan 0. Oke, berarti kalau headnya 0, otomatis kita tidak punya satupun data yang kita bisa hapus. Maka mungkin kita akan berikan saja pesan error printf linked list kosong. Oke. Ini kalau misalnya mencoba menghapus data ketika linked listnya kosong. Oke. Lalu untuk syarat kedua adalah ketika di linked list hanya punya satu data. Oke, linked list hanya punya satu data. Artinya data yang akan kita pop, yang kita pop head itu, dia itu hanya satu-satunya data di linked list tersebut dan dia merupakan data terakhir dari linked list tersebut. Oke, bagaimana cara ngeceknya? Karena kita sudah if, berarti kita else if kalau head sama dengan tail. Artinya apa? Ketika lokasi head dan tail berada pada satu node yang sama, artinya linked list tersebut hanya punya satu buah node di dalamnya. Oke, yang kita lakukan apa? Kalau misalnya dia cuma salah satu, ya sudah, berarti kita akan free. Oke, free ini adalah satu perintah yang kita gunakan untuk mendealokasikan memori yang sudah kita alokasikan. Oke ya, jadi kita akan free, yang kita free siapa? Sebenarnya kalian boleh tulis head, boleh tulis tail. Sebenarnya sama saja. Oke, kita free head-nya. Saya di sini akan pakai free head. Lalu jangan lupa karena kita sudah free head-nya, maka linked list-nya sudah menjadi kosong. Otomatis kalau linked list-nya kosong, jangan lupa kita set pointer head dan tail-nya ke 0. Jadi head sama dengan tail sama dengan 0. Oke. Lalu untuk kondisi pop head yang ketiga adalah ketika selain kondisi 2 tadi, yaitu selain kalau linked listnya kosong, kemudian selain linked listnya hanya punya satu data. Oke ya. Selain 2 kondisi di atas. Atau kadang kita bisa sebut juga ini kondisi normal. Ya, atau misalnya kondisi normal. Kondisi normal. Oke. Kondisi normal apa? Kita lakukan else. Oke, yang kita lakukan apa? Pertama, kita pindahkan dulu head yang lama ke head yang baru. Berarti kita bilang head, ini maksudnya head yang baru adalah head yang sekarang ke next.
Jadi kita pindahkan ke satu data setelah head. Oke. Lalu siapa yang kita free? Siapa yang kita hapus datanya? Yang kita free adalah data head yang sekarang ke ref. Lalu jangan lupa kita set head yang ke pref saat ini bernilai 0. Oke, berikut ini untuk fungsi pop headnya. Oke, sekarang kita akan coba. Pertama-tama saya akan coba tampilkan dulu ini kondisi normal, ya, tanpa ada proses pop sama sekali. Ya, ini masih sama seperti di video yang sebelumnya, di mana kita melakukan 3 kali push buah jeruk, apel, dan pisang, maka urutannya menjadi pisang, apel, jeruk. Lalu ada push ke tail, buah kiwi, dan buah naga. Oke, lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita lakukan pop 1 kali? Oke, misalnya setelah push tail ini, saya memanggil 1 kali fungsi pop head. Oke, artinya dia akan menghapus data yang menjadi head pada saat itu, yaitu adalah si buah pisang. Jadi seharusnya kita munculkan, nah buah pisang sudah hilang dari link list kita. Ya, yang seharusnya tadi urutannya pisang, apel, jeruk, kiwi, naga, maka sekarang datanya hanya ada pisangnya hilang dari link list ya, karena kita pop head. Oke, kalau misalnya kita mau coba 1 kali lagi pop head, berarti seharusnya yang sekarang hilang adalah buah pisang dan buah apel. Ya, jadi sisanya buah jeruk, buah kiwi, dan buah naga. Oke, ini untuk fungsi yang pop headnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk fungsi pop tailnya. Oke, kita buat satu fungsi baru lagi, void pop tail. Oke, kurang lebih logiknya mirip dengan fungsi pop head yang sebelumnya sudah kita buat. Ada beberapa kondisi yang mesti kita cek terlebih dahulu. Pertama, kalau link listnya kosong. Oke, if head sama dengan 0. Kalau headnya 0, maka yang kita lakukan apa? Ya, kita print saja satu pesan error, misalnya link list kosong. Ya. Lalu kondisi kedua adalah kalau misalnya link list hanya punya 1 data. Oke, berarti else if kita cek kalau data head sama dengan tail, berarti link listnya hanya punya 1 data. Yang kita lakukan apa? Ya, kita free ya headnya, atau kalian bisa juga pakai free tail, sama saja karena head dan tailnya menuju ke satu node yang sama. Lalu jangan lupa kita set head sama dengan tail sama dengan kita nulkan. Oke. Lalu untuk kondisi yang terakhir yaitu berarti kondisi normal. Ya. Else. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita harus memindahkan tailnya. Berarti tailnya kita pindahkan ke data sebelum tail tersebut. Oke, berarti kita bilang tail sama dengan tail saat ini kita pindahkan ke ref. Oke. Nah, yang kita free siapa? Yang kita free adalah tail yang baru, lalu data selanjutnya. Jadi data selanjutnya dari tail yang baru ini. Kita free tail ke next. Lalu jangan lupa kita bilang tail ke next sama dengan 0. Oke, kita coba untuk pop tailnya. Nah, misalnya di sini kita akan gunakan contoh yang tadi. Ketika ada buah jeruk, buah apel, buah pisang, buah kiwi, dan buah naga, kita coba tampilkan dulu. Nah, ini kondisi normal tanpa ada pop data apapun. Lalu kita akan coba pop tail, ya. Oke, kita panggil fungsi pop tail. Kita panggil 1 kali. Seharusnya data yang akan hilang adalah data yang detail, yaitu adalah buah naga. Oke, nah di sini kita lihat yang tadinya ada buah pisang, apel, jeruk, kiwi, dan naga, tapi karena buah naganya kita pop tail, maka ya buah naganya tidak muncul di dalam link list kita. Oke, kalau misalnya kita pop tail sekali lagi, ya berarti yang hilang adalah buah kiwi dan buah naga. Ya, buah pisang, apel,
jeruk, buah kiwi dan buah nanganya tidak ada. Oke, itu untuk poptailnya. Jadi kita pophead sudah, poptail sudah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghapus langsung semua isi data di dalam linked listnya? Nah, kita buat dulu sebuah fungsi baru, void pop all. Oke. Nah, sebenarnya logikanya simple saja. Logikanya adalah kita akan melakukan pop all secara terus-menerus. Oke ya, kita akan melakukan pop secara terus-menerus selama masih ada data di dalam linked listnya. Oke, kita akan pakai bantuan konsep rekursif. Jadi pertama kita akan cek dulu while. Oke. Intinya apa? Kita akan coba melakukan pophead terus-menerus selama dia masih ada head di dalamnya. Jadi while head, selama masih ada data di dalam headnya, kita akan panggil pophead. Nah, sebetulnya kalian bisa juga pakai kondisi check while selama ada tail, maka kalian lakukan poptail. Nah, sebetulnya itu juga sama saja. Nah, yang paling penting jangan lupa di akhir kalian memanggil fungsi pop all tersebut, ya pastikan kalian set nilai variabelnya ke 0. Oke, jangan lupa kita set head sama dengan tail sama dengan 0. Oke, lalu kita coba setelah kita lakukan push head dan tail sebelumnya, kita panggil fungsi pop all. Oke, ketika kita compile, nah maka tidak akan ada muncul data satupun. Kenapa? Karena semua data yang kita sudah push sudah terkena fungsi pop all. Nah, sekarang untuk satu fungsi yang terakhir yang kita akan coba buat adalah fungsi untuk melakukan searching. Ya, kita akan coba melakukan search data. Untuk searching, pertama yang harus kita tentukan adalah kalian mau mencari search-nya itu berdasarkan apa. Misalnya dalam kasus ini untuk data di produk, kita punya name dan kita punya price. Maka kalian bisa mencari by name or by price. Nah, untuk contoh kali ini saya akan mencontohkan bagaimana mencari berdasarkan name yang diinput. Oke, berarti kita akan buat sebuah fungsi baru. Kita akan buat sebuah void. Saya beri nama search. Oke. Karena kita akan melakukan search by name, maka fungsi ini akan menerima sebuah parameter char pointer name. Oke. Nah, sebetulnya untuk logika search ini kurang lebih mirip dengan logika view yang sudah pernah kita buat. Jadi di mana kita punya satu variabel current. Variabel current ini akan berjalan menyusuri mulai dari head hingga ke tail. Lalu untuk setiap node yang dia datangi, kita akan bandingkan nilainya dengan name yang kita cari. Jika hingga di titik terakhir data yang kita cari tidak ketemu, maka ya kita bisa simpulkan data yang kita cari memang tidak ada. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ada, ya berarti variabel yang kita cari ada. Oke, pertama kita set dulu lokasi current berada di head. Lalu while, selama data current-nya masih ada, tidak null, while current. Oke, nah kita akan cek isi dari current dengan name yang kita cari. Kita akan butuh fungsi if. Nah, karena yang dicari adalah array of char, maka kita butuh satu fungsi bantuan yaitu strcmp. Oke, jadi if strcmp. Oke, kita bandingkan pertama current punya name, kita bandingkan dengan name yang di input. Jika nilainya 0, maka artinya datanya ada, ketemu. Oke, mungkin kita akan beri satu pesan printf data ada. Oke, berarti karena datanya ada, kita tidak perlu melanjutkan pencarian ke data berikutnya. Maka kita bisa bilang return. Artinya apa? Supaya pencarian ini dihentikan dan keluar dari fungsi search tadi. Oke, lalu bagaimana kalau kondisi if-nya salah? Berarti datanya tidak ketemu. Nah, pastikan kita memindahkan lokasi current untuk mencari data selanjutnya. Berarti current sama dengan current ke next. Oke.
Nah, kapan kita tahu datanya tidak ada? Ya, ketika loopingnya selesai hingga sampai akhir dan nilai current-nya bernilai 0, berarti kita tinggal cek if current bernilai 0, oke, maka kita tahu bahwa datanya tidak ada. Printf data tidak ada. Oke. Sini. Ya, saya akan tambahkan enter di sini. Oke, kita akan coba lakukan pencarian. Oke, saya akan coba di sini. Setelah view, kita akan pertama coba cari data yang tidak ada. Search, misalnya buah nangka. Ya, kita tidak ada data nangka di sini. Oke, di link list kita tidak ada buah nangka. Ketika kita compile, nah, maka program akan bilang data tidak ada. Karena dia mencari buah nangka di link list kita dan ternyata datanya tidak ketemu. Oke, kita akan coba untuk pencarian data yang ada. Misalnya di sini kita punya buah kiwi. Oke, kita cari buah kiwi. Oke, ternyata program menampilkan data ada. Oke, jadi buah kiwi ternyata ditemukan di link list kita. Oke, nah sebetulnya fungsi search ini termasuk salah satu fungsi basic yang saya bahas. Jadi sebetulnya dari fungsi search ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya bagaimana ketika setelah kita melakukan search data di sini, user bisa melakukan edit pada data yang dimau. Atau misalnya dia bisa juga merubah data yang sudah ada. Nah, itu versi pengembangan lebih lanjut dari fungsi search yang sudah kita buat. Nah, sekian dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.